Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Syed Mahfud. Pada video kali ini kita akan belajar apa? Belajar matematika. Oke, untuk kamu SMA kelas 11 pasti udah gak asing ya. Di matematika akan bertemu dengan materi limit fungsi. Limit, apa sih limit fungsi? Kita akan belajar tentang limit fungsi di kelas 11 SMA, SMK, MA sederajat pasti akan belajar yang namanya limit fungsi, itu kan limit fungsi di kehidupan sehari-hari. Kita nanti belajar rumusnya nanti dulu ya. Misal teman-teman, limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Gitu kan. Limit, contoh nih, saya punya sebuah produk roti gitu ya. Roti ini pasti teman-teman kalau pas waktu beli pasti yang pertama dilihat adalah barangnya bagus atau tidak gitu kan. Kedua yang dilihat adalah tanggal kadaluarsanya atau biasanya ditulis dengan baik dikonsumsi sebelum tanggal misal 7 November gitu kan. Nah teman-teman, itu adalah salah satu konsep limit yang teman-teman tidak sadari. Ternyata teman-teman sudah belajar bahwasanya penerapan limit itu sebenarnya sangat dekat dengan kita ketika kita membeli sebuah produk. Contohnya tadi yaitu roti. Jadi jika tanggal kadaluarsa itu semakin kita dekati, berarti kualitas dari produk tersebut akan semakin menurun. Jika produk itu baru saja launching, baru saja matang, nah itu pasti kualitasnya masih bagus-bagusnya gitu kan. Nah kemudian setelah misal roti itu diselang 10 hari, kadaluarsanya 10 hari, misal tanggal 7 pembuatannya, kemudian 10 harinya tanggal 17 itu kadaluarsanya. Nah kemudian setelah melewati hari demi hari, semakin hari ke sana, semakin mendekati kadaluarsa, kualitas roti tersebut akan menurun gitu kan. Nah yuk kita belajar limit supaya teman-teman lebih paham lagi. Jadi bentuk umum limit itu seperti ini teman-teman. Lim ini adalah singkatan dari limit. Lebih singkat kan itu lim ya. Nih. Limit Nah ini kenapa tulisnya di bawah? Ada juga bentuk umumnya, ada yang tulisnya di bawah sini. Itu boleh ya. Karena di sini saya menggunakan yang di bawah. Nah ini bacanya limit x itu mendekati a. Fungsinya f(x) nilainya mendekati L. Maksudnya apa? Di sini nilai x yang memenuhi itu mendekati nilai A. Fungsinya apa? Fungsi ini. Nah, L-nya ini adalah hasil yang mendekati nilai f(x)-nya tadi. Supaya teman-teman nggak bingung, misal ada contoh nih. Limit x mendekati 2, fungsinya 2x tambah 5. Nah, tadi nilai x ini adalah nilai yang mendekati 2. Nah, fx-nya kan ini. Berapa nilai L yang mendekati gitu kan? Itu kan. Nah, kita coba cari. Mudah saja teman-teman cara mengajarnya. X di sini, mari kita masukkan ke dalam fungsi fx-nya. Langsung saja, jika sudah kita masukkan tidak perlu menulis limitnya lagi. Jadi langsung saja 2 dikali dengan x-nya mendekati 2 dikali 2 ditambah 5. Di sini ada operasi bilangan nih, ada perkalian dan penjumlahan. Dalam operasi bilangan, perkalian itu lebih didahulukan. Jadi 4, 2 kali 2 adalah 4 ditambah 5. Hasilnya adalah 9. Jadi nilai x mendekati 2 dari fungsi fx-nya 2x plus 5 adalah nilai mendekati adalah 9. Supaya teman-teman lebih paham lagi, jadi tidak semuanya fungsi itu nanti akan langsung bisa menghasilkan. Ada bentuk aneh, ada namanya bentuk tak tentu. Nanti biasanya ada hasilnya yang 0/0. Ini adalah salah satu bentuk tak tentu. Di next video mungkin kita akan belajar beberapa bentuk tak tentu. Nah sekarang kita belajar adalah 0/0. Misal nih, ada soal limit x mendekati 2, fungsinya adalah x kuadrat min 2, x ini min 4, x min 2. Nah, coba kita kerjakan. X-nya 2 ya. X-nya mendekati 2. Coba kita langsung kerjakan. 2 kuadrat dikurang 4, 2 dikurang 2.
Hasilnya adalah 2 kuadrat adalah 4, dikurang 4 adalah 0, dibagi 0, 2 kurang 2 adalah 0. 0 per 0 adalah bentuk tak tentu teman-teman, jadi bukanlah sebuah hasil akhir. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Ada beberapa cara teman-teman. Di sini akan saya ajarkan bagaimana menyelesaikan cara dalam bentuk pemfaktorannya. Bagaimana faktornya? Kita rubah bentuk dulu. Limitnya, nah faktor dari x kuadrat min 4 adalah x min 2 dikali dengan x plus 2. Ini x mendekati 2 ya. Ini pernya x plus min 2. Nah, di sini ada bentuk yang sama, x min 2 dengan x min 2. Kita coret, tinggal x plus 2. Kita kesini ya. Jadi tinggal limit, kita tulis ulang ya soalnya. X mendekati 2. Kemudian kita masukkan lagi ke sisanya tadi, x plus 2. Langsung saja kita substitusikan, x yang mendekati 2 berarti 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Gitu. Misal ini ada satu lagi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita hapus dulu. Misal tadi kita sudah mencontohkan adalah produksi roti ya. Kita sebagai konsumen itu pasti sangat berhati-hati apabila produk tersebut sudah mendekati kadaluarsa. Berarti itu tandanya adalah produk tersebut sudah mengalami kualitasnya berarti sudah mengalami penurunan gitu kan. Nah, ini sama aja dengan konsep limit teman-teman. Jadi semakin mendekati dengan tanggal yang ditentukan, itu nilainya akan semakin turun terus. Jadi semakin mendekati, apakah semakin turun, apakah semakin baik kualitasnya. Ini sebagai contoh adalah kualitas menurun gitu ya. Kemudian misal nih penjual roti, kita simbolkan R ya. Itu misal kita mau mencari tahu kadaluarsanya, misal ada fungsinya R ya, R-nya pakai roti ya. Itu 100 dikurang dengan 2R kuadrat. Misal. Kemudian kadaluarsanya adalah 10 hari gitu ya, misal. Kadaluarsanya adalah 10 hari. Nah, kita bisa menghitung dengan menggunakan konsep limit. Kita bisa memformulakan atau memodelkan, berarti bentuknya menjadi limit R ya. R itu mendekati 10, fungsinya adalah 100 dikurang 2R kuadrat. Itu kan langsung saja kita masukkan angkanya. Berarti hasilnya adalah 100 dikurang 2 kali 10 kuadrat. Hasilnya adalah 100 dikurang 10 kuadrat adalah 100, 2 kali 100 adalah 200, berarti 100 dikurang 200 adalah min 100. Itu adalah satu contoh. Jadi ini kenapa begitu teman-teman? Jadi semakin mendekati hari kadaluarsanya, maka kualitas roti tersebut akan semakin menurun. Misal nih, jika masih 9 hari, misal kita masih 9 hari, limitnya berarti limit jangan 9 hari, misal 5 hari dulu ya. Limit R-nya 5 hari, masih 5 hari ya. Berarti 100 dikurang 2 kali R ya, R kuadrat. Berarti 100 dikurang 2 kali 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25, 25 dikurang 5 adalah berapa? 50. Adalah 50. Nih, dalam 5 hari kualitasnya masih bagus. Kemudian jika semakin mendekati hari 10 hari, maka nilainya akan semakin turun. Kenapa? Berarti kualitas roti tersebut jika sudah mendekati kadaluarsa, maka nilainya atau kualitasnya semakin buruk. Nah, mungkin itu saja konsep limit dan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila teman-teman ada yang kurang paham, bisa tanyakan di kolom komentar.
kita lanjut ke video berikutnya. Mungkin itu saja di pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.